Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai kanker serviks. Nah, tadi oleh Dokter Else ya, saatnya kita masuk ke vaksinasi anti-HPV. Itu sebetulnya apa aja sih, Dok? Oke, kita lanjut ya. Ya, sebenarnya kalau virus anti-HPV ini dia ada dua ya, ada quadruplet HPV. Ini yang untuk kita dewasa sebenarnya ya. Dia ada 3 kali vaksinasi dasar dengan jarak 0 pertama kali maksudnya ya. Bulan 0, terus bulan 1, terus yang bulan kelima. Ini untuk gambaran dari vaksinasi ini. Memang untuk saat ini ya, mudah-mudahan ke depannya ini juga bisa menjadi perhatian khusus, kita bisa mendapatkannya secara gratis. Kalau untuk sekarang, vaksinasi HPV untuk orang yang dewasa ya, kecuali yang kelas 5, kelas 6 SD itu kita belum bisa ada yang gratis. Memang masih di klinik-klinik tertentu yang menyediakan layanan vaksinasi HPV ini, seperti itu. Terus paling bagus lagi di booster nih, booster tiap 4 sampai 5 tahun ya. Gunanya apa? Jadi vaksin ini melumpuhkan HPV yang ada di tubuh kita, di intrasel ini, dia menghentikan perkembangan sel yang lesi prakanker kah, atau yang sel-sel tadi itu menjadi ganas. Jadi namanya juga pencegahan. Jadi kita mencegah dia menjadi hal yang lebih berat atau lebih menakutkan, seperti itu. Tapi kalau untuk mendapatkan vaksin tadi, Dok, dari BPJS itu bisa nggak? Atau memang mandiri dari? Iya, untuk sementara belum ada di cover BPJS, belum ada di program pemerintah kita untuk dewasa, kecuali yang anak-anak kelas 5 sampai 6 SD. Karena orang tua di rumah, kalau ada vaksin di sekolah, jangan dilewati begitu ya? Betul, udah gratis, udah bagus itu. Kayak kita aja ya Dokter Wenti ya, berharapnya waktu kita kelas 5 udah disuntik seperti itu. Tapi sayang belum, baru 2021 kemarin programnya jalan. Kita lanjut ke tes IVA. Nah, tes IVA juga sudah disinggung tadi ya. Untuk siapa ya? Untuk siapa? Kalau tes IVA ini, dianya biasanya diperuntukkan untuk ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah melakukan hubungan seksual, seperti itu ya. Kita tidak bicara yang sudah melakukan hubungan seksual tapi belum menikah. Ya, biasanya kita akan memberikan pelayanan tes IVA ini di puskesmas. Memang dia sudah sah menikah, berarti dia sudah melakukan hubungan intim atau senggama yang aktif seperti itu ya. Dan di mana bisa di bidan ya, di dokter, puskesmas, rumah sakit ataupun di klinik-klinik yang ada pelayanan tes IVA-nya seperti itu. Kapan dilakukan? Ini minimal 5 tahun sekali. Tapi seperti yang sampaikan Dokter Wanti, 6 bulan sekali, setahun sekali lebih bagus. Ya, kita nggak tahu perjalanan penyakitnya. Entah kita 5 tahun sekali, taunya kita terlambat seperti itu ya. Kalau memang mau lebih sering, lebih bagus lagi seperti itu ya. Dan gratis. Nah, kalau tes IVA ini ada program di puskesmasnya gratis. Tapi memang biasanya pelayanannya nggak tiap hari ya. Biasanya ada momen-momen tertentu, karena untuk pemeriksaan IVA ini dia perlu alat yang steril ya, perlu ruangan, ada yang sangat harus disiapkan dulu. Jadi tidak bisa misalnya kayak orang demam datang kita periksa untuk melakukan IVA, enggak ya. Dia memang ada momen-momennya, kegiatan-kegiatannya ya. Tapi makanya harus aktif lagi puskesmas nanya-nanya screening ini. Oke. Nah, ini tadi juga sudah disinggung ya. Yang paling penting itu pemeriksaan ini biasanya yang paling ditakutkan karena dianya itu pemeriksaannya di bawah ya, posisinya persis seperti orang melahirkan. Ini yang banyak ditakuti oleh ibu-ibu. Pasti sakit itu, Dok, katanya kan. Memang nggak boleh bohong juga ya, memang itu adalah tindakan yang invasif, memasukkan suatu alat. Kalau pernah lihat seperti cocor bebek, nanti dimasukkan ke dalam liang vaginanya, seperti itu. Tapi apakah sakitnya sampai yang nyeri-nyeri banget? Enggak. Ya, tentunya akan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional, tentunya dengan
ya dengan cara yang gentle seperti itu ya, dengan lembut. Jadi waktu dimasukkan tidak akan terasa sakit seperti itu. Nanti sesudahnya pun juga nggak akan meninggalkan bekas, nggak akan meninggalkan rasa nyeri yang gimana-gimana seperti itu ya. Nanti waktu dibuka pemeriksaannya itu, kalau yang tes IVA itu dia nanti akan ditotol dengan kapas yang sudah dicelupkan ke air cuka, misalnya asam seperti itu ya. Nah, dicurigai dia itu ada lesi prakanker, ini ya, kita lihat ini kan pink. Nah, di sini nih ada aceto white-nya ya, kayak warna putih-putihnya. Jadi udah ada lesi prakanker ya. Beruntung kalau ditemui seperti ini. Nah, ya, kenapa saya bilang beruntung, masih bisa diobati. Seperti Dr. Wenti bilang, 80% dia bisa tidak sampai ke kanker, stadium kanker. Hanya nanti dia bisa sembuh sempurna. Seperti itu, kalau cepat ya. Kalau posisinya seperti ini, dia masih bisa pakai obat ya, Dok ya? Atau gimana itu proses penanganannya? Iya, biasanya akan ada obat suportif juga. Nanti tindak lanjutnya kalau udah kayak gini, lanjut ke pap smear. Lanjut ke pap smear, nanti dilihat di mikroskop lagi apakah jaringan ini memang terindikasi ke kanker serviks atau lesi prakanker. Nanti akan seperti yang dikatakan Dr. Wenti, ada yang namanya pembedahan eksisi untuk membersihkan ini, apakah memang dilakukan pembedahan seperti itu. Dan biasanya kalau kita ketahuan ini memang nggak ada gejala sama sekali, ibunya masih sehat, nggak ada keluhan keputihan ada nggak Bu? Enggak. Nyeri ada nggak Bu? Enggak. Ada pendarahan nggak Bu? Enggak. Nah, makanya pentingnya pemeriksaan screening IVA test ini ya. Nah, ini kalau udah beda ya. Kalau ini tadi masih putih-putih aja tapi bentuknya masih masih dibilang masih bentuk yang serviknya gitu ya. Tapi kalau udah yang positif kanker, udah nggak beraturan lagi, dia sudah nggak berbentuk serviks yang gimana lagi ya, udah ada merah-merahnya, terus ada keluar nanahnya, ada darahnya, dan biasanya juga menimbulkan bau seperti itu. Ini pap smear sama sih. Pemeriksaannya kurang lebih seperti IVA, hanya saja mungkin dia diambil sedikit sampelnya di serviksnya itu, nanti dioleskan ke kaca objek itu, nanti akan diperiksa oleh spesialis patologi anatomi biasanya ya, untuk dilihat jaringan-jaringannya atau sel-selnya seperti itu. Nah, gimana kalau orang-orang yang udah ke kanker serviks, bukan ke lesi prakanker? Ini adalah 5 rangkaian penanganannya. Pertama operasi, ya, tapi operasi ini dia tergantung ukuran kankernya juga ya. Biasanya kalau pengalaman waktu koas dulu, dianya itu kebanyakan pasien-pasien itu diradiasi dulu atau di kemoterapi dulu untuk mengecilkan ukuran kankernya, baru bisa dioperasi. Karena kalau misalnya sel kankernya itu besar, dari dokternya bilang itu pertimbangannya itu resiko untuk perdarahannya itu sangat besar. Jadi biasanya diradiasi dulu atau di kemoterapi untuk mengecilkan kankernya, baru kita lakukan operasi. Terus terapi yang ditargetkan, maksudnya ini obat ya di sini ya, obat-obatan yang untuk kankernya itu, dan obat-obatan suportif lainnya. Terus imunoterapi menggunakan obat-obatan yang mampu meningkatkan pertahanan alami tubuh untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker. Tetapi ya berdasarkan pengalaman juga ya, yang paling penting itu adalah support dari orang sekitar, orang keluarga. Karena perjalanan seseorang itu menghadapi rangkaian dari terapinya itu sangat panjang kalau udah kanker. Ya, sangat panjang. Boleh dibilang pun kita yang menyaksikan waktu saya koas itu juga ikut sangat melelahkan sepertinya ya, sangat kasihan banget lihat orang-orang ini. Tapi kalau dia punya support system yang kuat ya, terus nanti ibu yang pasiennya juga kuat, banyak kok pasien yang berhasil melewati ini semua sembuh seperti itu. Memang tergantung stadium, balik lagi tergantung stadiumnya ya. Karena memang kalau udah masuk kita ke kanker serviks ini, belum lagi efek kemoterapinya, seperti itu ya. Mungkin juga banyak pemirsa TVRI yang udah dengar pengalaman pasien kalau habis kemoterapi itu lemes, muntah hebat, pusing, rambut rontok, badan kurus, seperti itu.
itu memang iya. Saya menyaksikan sendiri pasiennya iya. Tetapi kalau dianya fight, keluarganya support, itu akan terlewati. Nah, biasanya juga yang paling unik itu pasien-pasien yang menghadapi yang panjang ini dia mempunyai teman sesama pasien dan saling mensupport. Itu yang saling menguatkan. Bahkan kalau dulu waktu saya koas itu mereka janjian. Misalnya kemo berikutnya tanggal yang sama, jadi mereka sama-sama semangat. Itu yang sangat mengharukan. Jadi kalau saya bilang pejuang-pejuang kanker ini ibu-ibu yang hebat. Oke. Luar biasa Dok ya. Dokter, ini semakin menarik sekali, akan kita bahas lagi usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.